Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan gembira bersama dengan keluarga yang berada di rumah. Kali ini saya Sarita Banteng SPD akan mengajak adik-adik kelas 9 untuk belajar bersama lewat media YouTube. Kali ini materi yang akan saya bawakan yaitu teknologi perkembangbiakan pada tumbuhan. Materi ini khusus untuk kelas 9 kurikulum 2013 SMP semester ganjil. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai di kesempatan ini yaitu setelah selesai belajar diharapkan dapat yang pertama menjelaskan tujuan teknologi perkembangbiakan pada makhluk hidup. Tujuan yang kedua menjelaskan macam-macam perkembangbiakan pada makhluk hidup. Yang ketiga, membuat pupuk atau nutrisi hidroponik sederhana. Keempat, menanam dengan menggunakan media hidroponik dari media botol atau air mineral yang selama ini banyak kita buang di sekitar. Sekarang kita akan manfaatkan untuk menanam tanaman sebagai media hidroponik. Namun sebelum kita mulai dengan pelajaran kali ini, kita awali dengan doa dan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Adik-adik, sekarang kita akan belajar mengenai teknologi perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, sebelum kita masuk ke teknologi perkembangbiakan pada tumbuhan, kita harus lebih dulu memahami dulu apa arti dari teknologi perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, sekarang di sini di layar Ibu sudah tayangkan teknologi perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia seperti bahan makanan yang lebih baik. Selain itu, yang tak kalah penting adalah menjaga keseimbangan populasi dengan cara menghindari kepunahan suatu spesies. Jadi dengan adanya teknologi ini, maka spesies-spesies yang kita inginkan tidak akan punah. Teknologi reproduksi adalah cara perkembangbiakan yang dilakukan dengan menggunakan peralatan tertentu untuk mendapatkan individu baru yang punya sifat dan karakter lebih baik daripada induk secara cepat. Jadi teknologi ini digunakan untuk mempercepat keturunan dan memperbaiki karakternya atau sifat dari makhluk hidup itu lebih baik dan lebih cepat daripada induknya. Misalnya mangga kan berkembang biak dengan biji, tetapi dengan cara teknologi kita bisa menghasilkan mangga yang lebih manis, lebih besar, dan reproduksinya lebih cepat. Teknologi reproduksi pada tumbuhan meliputi vertikultur, hidroponik, dan kultur jaringan tumbuhan. Nah, apa sih itu vertikultur? Sini Ibu jelaskan. Vertikultur adalah teknik budidaya tanaman dengan cara membuat instalasi bertingkat dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah tanaman. Teknik ini digunakan untuk penghijauan di daerah perkotaan dan lahan terbatas. Nah, seperti adik-adik yang tinggal di kota-kota tidak lagi memiliki lahan pertanian, sedangkan pekarangan saja sempit, maka teknik ini yang cocok untuk kita gunakan di perkotaan.
Jadi adik-adik bisa menikmati oksigen dari tumbuhan dengan cara menanam vertikultur. Jadi kita buat bertingkat-tingkat itu tanaman tadi dengan menggunakan media plastik, bisa dengan pakai besi yang dibuat bertingkat yang sudah ditata sedemikian untuk menampilkan tampilan yang menarik dari tanaman tersebut. Bisa bunga, bisa sayuran, bisa buah. Nah, sekarang kita lanjut kultur jaringan. Nah, kultur jaringan adalah metode perbanyakan tumbuhan dengan cara mengambil suatu bagian dari tanaman, seperti bagian sel atau sekelompok sel, jaringan atau organ. Bagian dari tanaman tersebut ditumbuhkan dalam kondisi steril pada medium yang mengandung nutrisi dan zat pengatur tumbuh atau hormon. Jadi hormon itu untuk mengatur pertumbuhan dari tanaman yang kita tanam secara kultur jaringan. Dalam kondisi tersebut, bagian tanaman dapat memperbanyak diri dan berkembang menjadi tanaman yang memiliki organ yang lengkap, yaitu akar, batang, dan daun. Jadi dengan vertikultur dengan bantuan hormon tadi itu sel, jaringan, dan organ yang kita ambil dari pohon tertentu akan menghasilkan akar, batang, dan daun yang lengkap dengan bantuan hormon yang kita berikan pada sel tadi. Semua jenis tumbuhan dapat dibiakkan dengan cara seperti ini. Nah, misalnya kan kalau bunganya mahal, kita ambil saja sebagian dari organ bunga itu yang sekarang lagi booming, bunga aglonema. Nah, bunga aglonema ini bisa kita budidayakan dengan kultur jaringan. Namun, tiap-tiap jenis tanaman membutuhkan perlakuan khusus agar dapat tumbuh dan berkembang biak dengan baik. Nah, mudah-mudahan ada di antara adik-adik yang nanti setelah mempelajari ini akan tertarik untuk melanjutkan studi ke SPMA, bahkan ke perguruan tinggi jurusan di Fakultas Pertanian, jurusan teknologi benih dan teknologi pertanian. Ini kita anggap enteng, tetapi sebenarnya ini semua sangat membantu untuk kita dalam memproduksi pangan yang kita butuhkan sehari-hari. Apalagi saat ini negara kita penduduknya semakin bertambah, sehingga menyebabkan lahan pertanian yang tadinya luas sekarang menjadi sempit akibat bangunan perumahan yang sudah diperluas, kemudian pertokoan, dibuatlah jalan tol dan lain-lain sebagainya yang menyebabkan lahan pertanian kita semakin sempit. Jadi dengan teknologi pertanian ini kita bisa menghasilkan produksi pangan yang lebih dengan lahan yang sempit. Tujuan dari penggunaan teknologi adalah salah satunya untuk kesejahteraan hidup manusia. Untuk memenuhi kesejahteraan hidup manusia, seperti kita sekarang sulit untuk mendapatkan sayuran. Nah, sekarang dengan cara teknologi ini kita dengan mudah budidayakan di halaman rumah kita, walaupun halaman rumah kita sangat sempit, dengan vertikultur, kultur jaringan, bahkan hidroponik. Kemudian mudah untuk digunakan. Nah, ketiga, tidak memberikan risiko yang besar jika diterapkan. Yang keempat, memaksimalkan lahan yang sempit untuk memperoleh hasil yang banyak. Jadi ini tujuan dari penggunaan teknologi perkembangbiakan pada tumbuhan. Sekarang kita akan mempelajari mengenai hidroponik. Hidroponik berasal dari kata Yunani yaitu hidro yang berarti air dan ponos yang berarti daya. Jadi hidroponik juga dikenal sebagai soilless atau kultur atau budidaya tanaman tanpa tanah. Jadi hidroponik berarti budidaya tanaman yang memanfaatkan air
tanpa menggunakan tanah sebagai media tanam atau soilless. Teknik hidroponik banyak dilakukan dengan skala yang kecil untuk saat ini. Ini sekarang masih berkisar sebagai hobi di kalangan masyarakat di Indonesia. Dalam pemilihan jenis tanaman yang akan dibudidayakan dalam skala usaha komersial, haruslah lebih diperhatikan lagi untuk ke depan agar lahan kita yang semakin sempit ini bisa tetap menghasilkan sayuran, buah-buahan yang bisa kita makan untuk kehidupan kita sehari-hari dengan mengembangkan teknologi hidroponik yang lebih luas lagi. Sebab tidak semua hasil pertanian memiliki nilai yang ekonomis. Jenis tanaman yang memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi sebagai budidaya hidroponik antara lain yaitu paprika atau tomat atau rica, kemudian tomat, timun Jepang, melon, terong Jepang, selada dan lain-lain. Terong biasa juga bisa ditanam dalam media hidroponik. Ini cara membudidayakan hidroponik sederhana bagi pemula. Hidroponik berarti penanaman dalam air yang mengandung campuran hara. Budidaya tanaman sayuran dengan sistem hidroponik. Hidroponik terkenal dengan kemudahannya dalam menanam sayuran. Sebagai pemula yang tidak pernah belajar pertanian sama sekali, Anda tidak perlu khawatir karena hidroponik sangat mudah diaplikasikan oleh siapapun. Ini adalah contoh pemanfaatan hidroponik. Medianya ini bisa media talang air, bisa media paralon, bisa botol bekas dan lain-lainnya. Ini yang Ibu bilang tadi ini dibuat secara vertikultur atau penanamannya secara vertikal ke atas. Jadi tidak perlu lahan luas, kita buat bertingkat ini cara menanamnya. Jadi bukan hanya rumah yang kita buat secara bertingkat, tanaman pun kita bisa budidayakan dengan cara bertingkat seperti ini untuk mendapatkan sayuran atau tomat atau rica yang banyak untuk kita punya kebutuhan sehari-hari. Tidak perlu lagi kita membeli di pasar kan, kalau di rumah kita ada tanaman secara hidroponik seperti ini. Jelas kan? Berikut cara membudidayakan hidroponik. Anda hanya perlu menyiapkan ini botol air mineral 1, alat pemotong atau pisau cutter, sumbu kompor atau kain flanel. Alat untuk melubangi bisa berupa solder atau paku yang sudah dipanaskan, dan air nutrisi. Cara membuatnya: potong botol bekas menjadi 2 bagian, lubangi tutup botol, gabungkan kedua bagian botol. Caranya adalah dengan membalik bagian moncong botol menghadap ke bawah. Pasang sumbu kompor atau kain flanel pada lubang ditutup botol. Pastikan sumbu atau kain bisa menyerap air atau nutrisi. Tanam bibit tanaman pada bagian atas botol dengan tanah secukupnya. Jadi tanahnya di sini cuma di tutup botol yang kita putar tadi, di bagian atas botol yang kita potong 2 tadi kita taruh di situ, tapi sudah ditaruh dengan kain flanel. Isi bagian botol bawah dengan air nutrisi. Menanam tumbuhan dengan cara hidroponik, Anda bisa menghemat tempat dan waktu untuk perawatan. Semoga cara ini bisa bermanfaat dan bisa meningkatkan ekonomi keluarga daripada adik-adik di rumah. Resep untuk nutrisi hidroponik buatan sendiri yang bagus. Ya, adik-adik bisa buat sendiri di rumah ya. Hidroponik merupakan cara bercocok tanam yang modern dan mengasihkan. Anda yang baru memulai konsep menanam hidroponik tentu harus mengetahui faktor-faktor yang menjadi penentu keberhasilan tanaman yang Anda tanam.
Kalau tanamannya tidak berhasil kan pasti adik-adik akan bosan dan malas. Nah, ini tipsnya. Nah, mulai dari sistem bercocok tanam hidroponik, media tanam, dan nutrisi tanaman hidroponik kita harus perhatikan. Salah satu faktor yang mempengaruhi peran penting terhadap pertumbuhan tanaman adalah ini nutrisi. Nah, nutrisi tanaman bisa diperoleh dengan cara alami atau Anda bisa meracik nutrisi hidroponik buatan sendiri dengan menggunakan bahan-bahan organik yang ada di sekitar kita, atau dengan membeli beberapa jenis pupuk hidroponik dan menggabungkannya atau mengkombinasikan antara buatan sendiri dengan yang kita beli. Berikut saya akan tampilkan cara membuat nutrisi hidroponik dengan sendiri. Nah, nutrisi hidroponik dari nasi basi. Nah, biasa kan di rumah banyak nasi yang basi yang terbuang percuma. Nah, sekarang mulai saat ini kita akan manfaatkan nasi basi ini sebagai bahan dasar untuk pupuk atau nutrisi untuk makanan tanaman yang kita budidayakan secara hidroponik. Alat dan bahan yang diperlukan juga sederhana. Yang pertama, baskom untuk menempatkan nasi basi. Dan yang kedua, ember sebagai wadah pengaduk untuk mencampur bahan yang hendak diolah. Nah, kemudian stoples atau botol bekas air mineral untuk tempat penyimpanan larutan. Kemudian kayu atau bahan pengaduk plastik yang sudah tidak dipakai akan digunakan untuk mengaduk bahan. Nasi basi dengan takaran 3-4 genggam genggam tangan kita adalah bahan dasar nutrisi hidroponik buatan sendiri. Kemudian air yang belum bercampur dengan bahan kimia, semisal air sumur sebanyak 1 gayung, gula aren atau gula pasir kurang lebih setengah kilogram. Nah, ini bahan dasarnya ya, bisa gula aren, bisa gula putih atau gula pasir sebanyak setengah kilo, nasi 3 genggam sampai 4 genggam tangan orang dewasa, air segayung. Itu bahan dasarnya, tidak mahal, kita bisa temukan di rumah kita. Kemudian proses pembuatan tahap pertama yaitu memperbanyak kandungan mikroorganisme. Nah, yang pertama cara memperbanyak kandungan mikroorganisme yaitu yang pertama, jadikan baskom sebagai wadah untuk menyimpan nasi basi. Dan tutup baskom yang sudah berisi nasi basi dengan kertas atau daun kering. Jangan boleh ditutup dengan kertas atau daun kering, tapi jangan ditutup hingga menyeluruh agar terdapat sirkulasi udara di dalam wadah tersebut. Nah, setelah itu simpan nasi dalam baskom tersebut selama 3-4 atau 5 hari agar tumbuh jamur yang berwarna kekuningan. Apabila mencapai hari kelima belum tumbuh jamur, biarkan 1 atau 2 hari lagi agar di dalam nasi yang sudah basi tadi akan tumbuh jamur yang berwarna kekuningan. Sekarang proses pembuatan tahap kedua, yaitu dengan cara membuat cairan gula. Nah, caranya 1. Kita rebus air sumur hingga mendidih. Lalu campurkan gula aren atau gula pasir sesuai takaran hingga mencair. Berarti kita membuat ini setelah nasi yang kita simpan tadi, nasi basi yang sudah kita fermentasi dengan menghasilkan mikroorganisme yang jamur berwarna kuning tadi jadi, baru kita rebus air sumur hingga mendidih, lalu campurkan gula aren atau gula pasir sesuai takaran yang kita inginkan hingga gula pasir atau gula aren tadi mencair. Setelah gula melarut, sudah larut semua, biarkan cairan gula dingin dulu dengan sendirinya. Jadi tidak perlu kita tambah lagi dengan air. Biarkan air gula yang kita rebus tadi
dingin sendiri. Dan proses pencampuran bahan, ini cara mencampur. Keluarkan nasi basi dari baskom yang sudah ditumbuhi jamur, kemudian masukkan ke dalam ember yang sudah kita sediakan. Tuang cairan gula dingin ke dalam ember yang sudah berisi nasi basi berjamur tadi. Aduk menggunakan alat pengaduk sampai nasi benar-benar terendam cairan gula. Terus aduk hingga merata. Setelah kedua bahan menyatu, masukkan ke dalam stoples atau botol bekas air mineral. Simpan campuran nasi basi dan larutan gula dalam botol selama lebih kurang 7 hari di tempat yang teduh dan bebas dari matahari. Jadi tidak kena sinar matahari. Cara penyimpanannya. Berikut cara menggunakan nutrisi hidroponik yang kita buat sendiri tadi. Yang pertama, Anda campurkan larutan nutrisi dengan air sumur. Takarannya ya, untuk 1 liter pupuk cair organik dicampur dengan air sumur sebanyak 5 liter. Jadi 1:5 ini. Kedua, lakukan proses penyemaian benih hingga timbul 2-4 daun. Jadi kita semai dulu tuh tanaman yang akan kita tanam nanti. Ketiga, sediakan segala kebutuhan perlengkapan untuk kebutuhan hidroponik tanaman sesuai dengan sistem yang diinginkan. Kemudian, tanam benih pada media tanam yang sudah kita siapkan. Siram dengan air bersih tanpa pupuk, jangan langsung diberikan larutan nutrisi dulu. Simpan wadah penampung tanaman dan media tanam di tempat yang tidak terkena cahaya matahari langsung. Biarkan tanaman selama 1 atau 2 minggu atau hingga tampak adanya akar dan daun. Tuangkan larutan nutrisi dan pindahkan wadah hidroponik ke area yang bisa menerima cahaya matahari. Cahaya matahari di sini tidak harus cahaya matahari langsung, bisa hanya di teras, kemudian hanya menerima cahaya dari luar teras, asalkan teras itu bisa terkena sinar matahari, tanaman itu bisa hidup. Tambahkan nutrisi hidroponik buatan sendiri tersebut secara rutin apabila larutan pupuk dalam wadah sudah habis atau hampir habis. Namun jangan terlalu sering agar tidak banyak yang terbuang itu nutrisi. Kesimpulan, teknologi perkembangbiakan terdiri atas 3 cara untuk saat ini, mungkin akan dikembangkan lagi dan diharapkan mungkin adik-adik akan lebih mengembangkan itu dan ke depan nanti akan menjadi peneliti untuk mengembangkan membudidayakan lagi tanaman secara luas dan lebih berkembang. Ini teknologi perkembangbiakan pada tumbuhan ini. Yang pertama yang sekarang itu hidroponik adalah cara membudidayakan tumbuhan dengan menggunakan media tanam berupa air. Yang kedua, vertikultur adalah pembudidayaan tanaman secara bertingkat untuk memaksimalkan lahan sempit. 3. Kultur jaringan adalah pembudidayaan tanaman dengan mengambil bagian sel, jaringan atau organ, kemudian ditumbuhkan dalam kondisi steril pada medium yang mengandung nutrisi dan zat pengatur tumbuh, yaitu hormon. Jadi hormon itu adalah pengatur tumbuh pada tumbuhan. Jadi sama dengan tubuh kita. Kalau kita kurang hormon, tentu pertumbuhan kita akan menjadi kerdil. Tetapi kalau hormon berlebih, badan kita akan mengalami pertumbuhan yang seperti raksasa. Tujuan teknologi perkembangbiakan pada tumbuhan yaitu 1. Untuk kesejahteraan hidup manusia. 2. Mudah digunakan. 3. Tidak menimbulkan risiko yang besar jika digunakan. Dan yang keempat, memaksimalkan lahan pertanian yang sempit agar memperoleh hasil yang banyak. Itu kesimpulannya. Sekarang Ibu akan menguji pemahaman adik-adik
setelah saya menjelaskan tadi. Yang pertama, seiring dengan laju pertumbuhan penduduk yang pesat di mana lahan pertanian semakin sempit saat ini, maka upaya apa yang harus Anda lakukan untuk memenuhi kebutuhan makanan bagi manusia? Nah, kebutuhan pangan bagi kita ya. Dan yang kedua, jelaskan cara membudidayakan tanaman agar menghasilkan tanaman yang banyak dengan lahan yang terbatas, terutama di perkotaan. Yang ketiga, buatlah pupuk sederhana untuk meningkatkan pertumbuhan tanamanmu. 4. Tanamlah sayuran, bisa tomat, dengan menggunakan media hidroponik sederhana yang ada di lingkungan sekitarmu yang sudah tidak terpakai, misalnya botol air mineral, botol minuman berupa Fanta, Sprite, Coca-Cola, dan minuman-minuman lain yang bisa kita gunakan sebagai media hidroponik. Kemudian setelah bertumbuh, adik-adik foto itu hasil tanaman Anda dan kirimkan ke guru mata pelajaranmu beserta foto diri Anda saat membuat itu dan cara Anda membuat instalasi hidroponik sederhana. Jadi dikirimkan ke guru mata pelajaranmu lewat WA, boleh dalam bentuk video direkam, dari mulai cara menanam, dari membuat pupuk, direkam kemudian dikirimkan ke guru mata pelajaranmu. Oke, sampai di sini perjumpaan kita dalam proses belajar hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu lagi di episode selanjutnya. Dan tetap semangat, jaga kesehatan, walaupun dalam masa corona kita tidak akan kalah dengan corona. Kita tetap dalam posisi belajar dan tidak menjadi bodoh karena corona saat ini. Nah, adik-adik, sebelum berpisah terakhir sekali, kita tutup dengan doa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Sampai bertemu. Jangan lupa like jika penyampaian saya ini bermanfaat. Kemudian yang belum menekan subscribe, silakan ditekan agar adik-adik menerima pemberitahuan atau video-video pembelajaran dari saya selanjutnya. Oke, selamat berpisah, sampai berjumpa di episode selanjutnya.